안녕하세요 친구들. 삐. 삐비고 suara 삐 gitu loh. Cek kayak masyarakat ngono gitu loh. 안녕하세요. 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 1, 2, 3. 안녕하세요. Kamu pasti udah nggak asing lagi kan guys dengan kata annyeonghaseyo, atau pas lagi nonton TV tiba-tiba ngeliat iklannya BTS, pas lagi jalan-jalan ke mall dengerin lagu-lagu K-pop, restoran makanan Korea yang semakin menjamur, produk elektronik dan produk kosmetik Korea yang laku keras beberapa tahun terakhir ini, belum lagi konser K-pop di Indonesia yang nggak pernah sepi. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa sekarang ini banyak orang yang suka banget sama apa-apa yang berbau Korea? Mungkin kamu yang nonton ini juga termasuk yang suka Korea-Koreaan. Kalaupun misalnya kamu nggak suka, paling nggak ada beberapa orang terdekatmu yang suka Korea. Iya nggak? Tahukah kamu, fenomena yang aku sebutin tadi itu adalah fenomena Hallyu Wave atau Korean Wave. Hallyu atau Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di dunia sejak tahun 1990-an. Umumnya, Hallyu memicu banyak orang-orang di negara-negara lain untuk mempelajari bahasa Korea dan kebudayaan Korea. Dan perlu kamu tahu guys, fenomena ini nggak hanya terjadi di Indonesia aja, tapi juga ke seluruh dunia. Keren banget kan ya? Namun, tahukah kamu, ternyata fenomena Korean Wave ini bukan fenomena yang tiba-tiba ada atau musiman, tapi memang sudah direncanakan oleh pemerintah Korea Selatan sejak 30 tahun yang lalu. Eun Mi Kim dan Ji Won Ryu dalam tulisannya South Korean Culture Goes Global, K-pop and the Korean Wave mengungkapkan fenomena Hallyu berasal dari dendam Korea Selatan dan hasrat untuk bangkit setelah mendapatkan penjajahan dari Jepang. Selain itu, kebangkitan Korea Selatan juga dipengaruhi oleh supremasi Cina sebagai negara tetangga Korea Selatan yang mendominasi negara itu baik dari segi ekonomi maupun politik dan kebudayaan. Setelah keterpurukannya seusai masa penjajahan dan perpecahan negara menjadi Korea Utara dan Korea Selatan pun mulai membangun kekuatan dengan mencanangkan program 5 Years Economic and Social Development Plan dari tahun 1962 sampai 1966. Program inilah yang membawa kebangkitan Korea Selatan secara umum dan juga membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Korea untuk dapat berdikari, menggunakan produk dan karya sendiri. Singkat cerita, akhirnya pada tahun 1998, Kementerian Kebudayaan Korea Selatan mulai memikirkan bagaimana caranya untuk menghalau pengaruh budaya Jepang seperti anime, manga, J-pop yang saat itu mulai masuk ke Korea melalui pasar gelap. Di saat itu, pemerintah Korea pun membuka 300 jurusan industri kebudayaan hampir di seluruh universitas yang ada di Korea Selatan. Ini merupakan gerakan yang sangat besar. Bahkan, Kementerian Kebudayaan juga menjanjikan beasiswa dan program lain untuk menarik mahasiswa agar mau berkuliah di jurusan ini. Langkah ini pun berhasil membawa industri hiburan dan kebudayaan Korea menuju kejayaannya. Dan bisa dibilang, kini Korea Selatan sedang menuai hasilnya. Industri hiburan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, dimulai ke negara tetangga setelah kebudayaan Korea Selatan terkenal di Cina. Penyebaran Korean Wave ini ternyata nggak hanya dalam kebudayaan, tetapi diikuti juga dengan gaya busana, kuliner, musik, perfilman, dan pariwisata yang menjadi fenomena di hampir seluruh dunia. Hal tersebut juga dilihat sebagai peluang sektor perekonomian lain dan mereka saling berintegrasi. Yang dimana dalam hal ini, mereka memanfaatkan pengaruh tersebut untuk meningkatkan perekonomian negaranya dalam bidang itu untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata dalam negeri. Keuntungan dari pariwisata dapat mencapai 1,8 juta dolar dan dapat mencapai sebanyak 1,7 juta turis. Dan GDP pada tahun 2015 tercatat bahwa bidang pariwisata memberikan kontribusi sebesar 5,1%. Korean Wave juga berkontribusi cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan karena dalam industri musik dari tahun ke tahun terus berkembang. Melansir data Forbes pada tahun 2017, industri K-pop menyumbang 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 70 triliun rupiah ke sektor industri. Sedangkan dalam industri televisi melalui K-drama ataupun reality show dengan stasiun TV yang berpengaruh seperti KBS, MBC, dan SBS yang memberikan kontribusi sebesar
sekitar 82% untuk ekspor budaya dengan keuntungan mencapai 167 juta dolar. Baru-baru ini juga dikabarkan bahwa boy group asal Korea Selatan yang sedang sangat populer di dunia saat ini, BTS, juga turut menyumbang 4,65 miliar dolar Amerika atau sekitar 65 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto Korea Selatan. Ini membuatnya sejajar dengan raksasa korporasi Korea seperti Samsung, Hyundai, dan Kia. BTS atau yang lebih dikenal sebagai Bangtan Boys sampai-sampai kemudian diplesetkan menjadi bigger than Samsung. Wah, luar biasa banget kan guys? Dari semua hal ini, beberapa hal yang dapat kita pelajari dari fenomena Korean Wave diantaranya konsistensi masyarakatnya dalam menjalankan revolusi mental dan kemampuannya melihat peluang yang ditopang oleh kesadaran mengeksplorasi sumber daya manusianya. Kita juga bisa melihat bahwa kebudayaan dan sektor industri kreatif memiliki potensi besar untuk bisa meningkatkan perekonomian negara jika pemerintah mau berinvestasi, mendukung penuh secara serius, dan memberi bantuan modal di sektor tersebut. Di sisi lain, upaya tersebut juga bisa dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian budaya Indonesia yang kaya agar tidak seperti sekarang ini yang sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh budaya luar. Bagaimana menurutmu?